Bab 376, seorang tamu tidak diundang. Itu harus menjadi prajurit yang sangat terampil, Guru Dewa Diviner berkata dengan sedih, seorang ahli yang bisa membuat kita aman setiap saat. Kami membutuhkan otot, seseorang dengan basis kultivasi yang luar biasa, dan bahkan yang lebih penting, potensi pertumbuhan yang mengejutkan. Petik 2. Su Baochai menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat, dan Bai Xiaochun menatapnya dengan tatapan tajam. Sambil menggelengkan kepalanya, Master God Diviner melanjutkan, jangan lupa, kami tidak tahu berapa tahun kita akan berada di Sekte Polaritas Steri Sky Dao. Karenanya, kami tidak bisa ceroboh dalam memilih kami. Hal terbaik untuk dilakukan adalah memilih seseorang yang kemungkinan akan mencapai formasi inti tak lama setelah tiba. Petik 2. Kamu tidak mungkin lebih benar. Kata Bai Xiaochun, mata berbinar. Lalu dia tertawa keras. Guru Dewa Diviner dalam hati menghela nafas lega. Kemudian dia berkata, Patriark Junior, aku punya saran. Mengapa kamu tidak memilih dari Song Ke, Ghost Fang, Nine Isles, atau Bei Hanlai? Menurut kamu, mana yang lebih baik? Petik 2. Setelah beberapa pemikiran, Bai Xiaochun bergumam, salah satu dari mereka akan melakukannya, sebenarnya. Tapi Song Ke adalah keponakanku. Pergi ke Steri Sky Dao Polarity Sect sebenarnya akan menjadi peluang yang luar biasa, jadi hal yang paling tepat adalah memberikan kesempatan itu kepadanya. Petik 2. Master God Diviner dan Su Baochai bertukar ekspresi terkejut, tetapi tidak berani mengatakan lebih jauh. Sebagai gantinya, mereka hanya memuji Bai Xiaochun karena betapa dia merawat juniornya. Dan itulah bagaimana Song Ke menjadi otot mereka. Tentu saja, tidak satu pun dari mereka bertiga yang benar-benar pergi ke Song Ke untuk memberitahunya. Bai Xiaochun memanggil seorang murid dari divisi aliran darah dan mengirimnya untuk menyampaikan berita. Aku bisa mengambil 5 orang, dan sekarang aku punya 3. Selanjutnya aku harus memilih seseorang untuk menjadi kepercayaan aku. Tidak perlu banyak pertimbangan baginya untuk memikirkan Big Fatty Zhang. Kakak sulung jelas merupakan pilihan terbaik untuk menjadi orang kepercayaanku. Ditambah lagi, meskipun Sekte Polaritas Langit Berbintang akan menjadi hal baru bagi kita semua, ini adalah Sekte Sumber Sungai. Yang berarti bahwa kakak tertua mungkin akan bisa mendapatkan kekayaannya sendiri. Dengan itu, memberi perintah kepada Su Baochai dan Guru Dewa Diviner untuk bersiap berangkat dalam 3 hari. Lalu dia berkedip bergerak, menjadi seberkas cahaya terang yang melesat ke kejauhan. Setelah dia pergi, Su Baochai dan Tuan Dewa Diviner bertukar senyum pahit saat mereka memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan bagi mereka. Ketika Bai Xiaochun tiba di Gua Abadi Big Fatty Zhang, dia berada di tengah-tengah melakukan beberapa peningkatan roh. Bai Xiaochun menunggu di luar sebentar, senyum di wajahnya, sampai Big Fatty Zhang akhirnya membuka pintu. Setelah melihat bahwa itu adalah Bai Xiaochun, dia tertawa terbahak-bahak, lalu bergegas dengan bangga dengan pedang terbang di tangan. Apa yang kamu pikirkan? Peningkatan roh 3 kali lipat. Petik 2. Bai Xiaochun menatap pedang itu dengan heran. Rupanya, Big Fatty Zhang telah menjadi sangat terampil dalam peningkatan roh. Dia segera memberikan pujian, yang Big Fatty Zhang siap sedia. Jadi, mengapa kamu datang? Kata Big Fatty Zhang. Selama aku bisa membantu, aku akan melakukannya tanpa sedikit pun kerutan. Bai Xiaochun ragu-ragu sejenak. Meskipun memang benar bahwa Big Fatty Zhang mungkin bisa mendapatkan keberuntungan di Sekte Polaritas Langit Berbintang. Dia mungkin akan jauh lebih aman jika dia tetap tinggal di Sekte Penangkal Sungai. Setelah merenungkan masalah ini secara singkat, dia menggambarkan situasinya dan kemudian meninggalkan Big Fatty Zhang membuat pilihan untuk dirinya sendiri. Hampir segera setelah dia mendengar apa yang terjadi, mata Big Fatty Zhang mulai bersinar. Menjangkau, dia meraih lengan Bai Xiaochun. Aku akan pergi. Tidak ada pertanyaan yang ditanyakan. The Steri Sky Dao Polaritas Sekte. Itu sekte sumber sungai, kan? Tuanku mengatakan bahwa langit berbintang Dao Sek Polaritas adalah satu-satunya tempat di dunia budidaya timur di mana mereka melakukan peningkatan semangat 15 kali lipat. Mereka bahkan memiliki teknik warisan untuk peningkatan semangat. Ninfati, kamu pasti harus membawaku. Petik 2. Bai Xiaochun menghela nafas lega. Kemudian dia mengobrol sedikit dengan Big Fatty Zhang untuk memastikan dia benar-benar bertekad untuk datang, sebelum akhirnya mengangguk setuju. Baiklah, kakak sulung. Temui aku dalam 3 hari di aula besar di Mount River Defiance.
Petik 2 titik. Setelah meninggalkan Big Fatty Zhang, Bai Xiaochun kembali ke gua abadi yang hancur di Mount River Defiance. Di sana, dia duduk bersila dan merenungkan siapa yang akan dipilih sebagai pelindung Dao terakhirnya. Xiao Mei dan Song Junwan, sakit kepala. Aku hanya memiliki satu tempat tersisa, dan ada dua dari mereka. Apa yang harus aku lakukan? Siapa yang harus aku bawa? Sebenarnya, kebenarannya adalah bahkan jika dia bisa membawa keduanya, dia akan melakukan segala yang mungkin untuk mencegah hal itu terjadi. Itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan jumlah tempat yang tersisa. Setelah berpikir panjang, dia tidak dapat menemukan ide bagus. Karena itu, ia memutuskan untuk berhenti memikirkannya sejenak. Menutup matanya, dia menyelinap ke meditasi untuk menenangkan dirinya dan merenungkan apa keuntungan yang mungkin dia capai di Sekte Polaritas Langit Dao. Jauh di malam hari, dia membuka matanya, melihat sekeliling, dan menghela nafas. Aku akan sangat merindukan tempat ini, pikirnya, menggelengkan kepalanya. Dia masih belum memutuskan siapa yang akan memilih untuk mengisi slot Dao Protektor terakhir. Pada titik itulah ekspresinya berkedip, dan dia mendongak, ekspresi muram dan bahkan mengintimidasi di wajahnya. Beberapa saat kemudian, udara ke arah di mana dia terlihat mulai beriak dan mendistorsi, dan seorang wanita yang ramping dan anggun muncul. Benar-benar mengabaikan ekspresi menakutkannya, dia melangkah maju untuk berdiri tepat di depannya. Aroma harum menemani wanita muda ini, yang tidak lain adalah Chen Manyao. Dia mengenakan pakaian hitam pas yang hanya berfungsi untuk menonjolkan kecantikan alaminya. Ketika dia berdiri di sana di bawah sinar bulan yang berkilauan, dia tampak benar-benar dan sangat menarik. Itu terutama benar ketika rambutnya yang panjang dan mewah bergoyang tertiup angin. Terlebih lagi, ada sesuatu yang menawan dan menggetarkan jiwa di matanya yang membuatnya sangat menarik. Apa yang kamu lihat padaku dengan kejam? Tanyanya dengan suara yang begitu lembut dan lemah sehingga akan membuat siapapun yang mendengarnya semakin tertarik padanya. Dan akan membuat sebagian besar pria kesulitan untuk menahan keinginan untuk melemparkannya ke tanah dan menghancurkannya. Bai Xiaochun menatapnya dengan cemberut. Dia tahu bahwa kepemimpinan sekte telah mencapai kesepakatan dengan kelompok apapun yang mendukungnya. Yang merupakan satu-satunya alasan mengapa dia diizinkan untuk tinggal di sekte penangkal sungai. Namun, dia masih merasa benar-benar waspada terhadapnya. Apa yang kamu inginkan? Tanyanya dengan tenang. Oh, tidak apa-apa. Apa? Aku tidak bisa hanya datang untuk melihat kamu. Di suatu tempat di matanya bisa terlihat jejak kepahitan, seperti dendam. Ketika dia melihat Bai Xiaochun, dia menyadari bahwa dia sedang memandangnya dari atas ke bawah, menyebabkan percikan kesombongan menyendiri di hatinya. Tepat ketika dia akan terus berbicara, dia tiba-tiba menyadari dia tidak bisa menggerakkan otot, dan bahwa mata ketiga muncul di dahi Bai Xiaochun. Mata ungu itu tampaknya memiliki kekuatan aneh, kekuatan yang membuat Chen Manyao tidak bisa bergerak. Beberapa saat kemudian, tangan kanannya mulai bergerak, benar-benar di luar kendali dirinya. Perlahan-lahan naik ke salah satu kancing di pakaiannya, dan membuka kancingnya, mengungkapkan beberapa tubuhnya yang montok yang sebelumnya telah disembunyikan di bawah kain ketat. Setelah tombol pertama dihapus, mata ketiga Bai Xiaochun ditutup, dan tubuh Chen Manyao kembali ke kendalinya sendiri. Dia terengah-engah, dan dahinya bermanik-manik dengan keringat dingin. Tanpa memikirkannya, dia mundur beberapa langkah, wajahnya berkedip di antara merah amarah dan hijau penghinaan. Kamu datang ke sini karena suatu alasan, Bai Xiaochun berkata dengan muram, dan aku bukan tipe orang yang akan berpura-pura tidak melakukannya. Aku akan bertanya lagi, apa yang kamu inginkan? Dia sebenarnya mencoba meniru cara Song Ke berbicara kepada orang-orang, dan dia melakukannya lebih dari sempurna. Chen Manyao menarik napas untuk menenangkan hatinya. Tidak berani melakukan sesuatu dengan terburu-buru, dia mundur lagi, lalu menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Junior Patriark, aku sangat berharap kamu akan setuju untuk membiarkan aku mengambil tempat terakhir. Tidak mungkin, kata Bai Xiaochun segera. Sekarang, keluar dari sini. Junior Patriark, tolong dengarkan aku. Dengan aku di sisi kamu, kamu akan dapat berkomunikasi dengan Will Lens kapan saja kamu inginkan, dan ditambah lagi, aku dapat mengetahui segala macam informasi untuk kamu. Selain itu, Starry Sky Dao Polarity Sect memiliki kapal perang yang dapat membawa kamu ke Will Lens. Rumah aku. Jika kamu setuju, aku bersedia berbagi beberapa rahasia Will Lens dengan kamu.
Hal lain yang tidak bisa kamu lupakan adalah bahwa aku tahu banyak tentang sekte polaritas langit berbintang langit, dan aku bahkan bisa, pada titik ini, sebelum dia bahkan bisa selesai berbicara. Bai Xiaochun melambaikan lengan bajunya, menyebabkan angin membungkus dia dalam persiapan untuk mengusirnya. Bai Xiaochun, katanya, ada petunjuk tentang Dueling Fei di Starry Sky Dao Polarity Sect. Bawa aku dengan kamu dan aku dapat membantu kamu menemukan mereka. Hanya aku yang bisa melakukan itu, karena aku seorang Wildlander. Agen di Starry Sky Dao Polarity Sect mengenal aku, tetapi mereka tidak mengenal kamu. Aku bahkan akan bersumpah untuk membantu melacak petunjuk itu. Saat dia berbicara, angin di sekitarnya melambat menjadi merangkak, tetapi ketika dia selesai berbicara, itu mengangkat lagi dan membawanya keluar dari Mount River Defiance. Bahkan saat kegelisahannya meningkat menjadi crescendo, suara dingin Bai Xiaochun bergema di telinganya. Temui aku dalam 2 hari di aula besar di Mount River Defiance. Setelah mengirim Chen Manyao pergi, Bai Xiaochun duduk diam di tepi reruntuhan gua abadi, menatap ke langit yang berbintang. Jika Chen Manyao tidak mengucapkan satu nama itu, dia tidak akan pernah mempertimbangkan untuk membawanya. Namun, nama itu membuatnya gelisah. Sampai sekarang, bahkan dia tidak yakin persis bagaimana perasaannya tentang Dueling Fei. Hampir seolah-olah tidak ada yang nyata tentang dirinya kecuali apa yang terjadi di pegunungan itu. Mungkin yang aku inginkan adalah jawaban, gumamnya, dan kebenaran. Saat dia duduk di sana di bawah sinar bulan, matanya berkedip-kedip dengan kenangan. Bab 377, Surgawi. Waktu berlalu. Segera, bulan terbit lagi, dan sekarang, hanya ada 1 hari tersisa. Bai Xiaochun telah mengisi semua 5 tempat untuk pelindung daunnya, dan tidak bisa berhenti memikirkan manfaat dan kekurangan pergi ke sekte polaritas langit Dao Starry yang tidak dikenal. Pada hari terakhir, ia pergi mengunjungi Song Junwan dan Hou Xiaomei untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, yang membuatnya merasa sangat sedih. Akhirnya, dia duduk bersila untuk melewati malam terakhir. Itu sekitar jam ketiga ketika Frigid Sek muncul di sebelahnya, tanpa kata atau suara untuk menyatakan kedatangannya. Dia menatap Bai Xiaochun, melihat kesedihan di wajahnya, dan menghela nafas. Bai Xiaochun membuka matanya, menatapnya, lalu membuang muka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiaochun, kata Frigid Sek dengan suara kunonya, kamu akan pergi besok. Ada beberapa hal yang perlu aku jelaskan kepada kamu. Master Godwin, Crimson Soul dan aku telah mengambil keputusan penting. Menghadapi kenyataan bahwa Bai Xiaochun mengabaikannya, dia tersenyum dan duduk di sebelahnya. Aku tahu bahwa tujuan kamu dalam berlatih kultivasi adalah hidup selamanya. Masalahnya, kita semua ingin hidup selamanya. Itulah salah satu alasan mengapa kita semua bekerja keras dalam berkultivasi. Sayangnya, di jalan yang mengarah ke kehidupan selamanya, ada hal-hal lain yang muncul, hal-hal yang kadang-kadang bahkan lebih penting daripada tujuan akhir kita. Saat ini, kamu mungkin tidak mengerti apa yang aku bicarakan, tetapi pada saat kamu mencapai usia aku pikir kamu akan tahu. Alasan mengapa kami para pembudidaya dapat meningkatkan umur panjang kami adalah karena basis budidaya kami. Dengan yayasan pendirian, kamu mendapatkan 100 tahun kehidupan tambahan. Dengan formasi inti, 500. Dan tahukah kamu bahwa para pembudidaya Naschen Soul menerima peningkatan, minimal 1000 tahun. Lakukan perhitungan sendiri. Jika kamu mencapai Naschen Soul, berapa lama kamu bisa hidup? Frigid Sek menatap Bai Xiaochun dengan penuh harap. Bai Xiaochun telah berencana untuk mengabaikan Frigid Sek tidak peduli apa yang dia katakan. Terlepas dari seberapa besar ia memahami keputusan yang dibuat oleh sekte, itu tidak menghentikannya dari perasaan tertekan tentang situasi tersebut. Namun, untuk mendengar Frigid Sek mengangkat topik ini, topik yang menjadi fokus hidupnya, dan di mana semua harapannya berada, memastikan bahwa ia tidak dapat menahan diri dari melakukan perhitungan. Sangat sederhana. Setelah menyadari bahwa setelah mencapai Naschen Soul, ia akan dapat hidup selama 2000 tahun, mata Bai Xiaochun bersinar, dan jantungnya mulai berdetak. 2000 tahun, gumamnya, menjilat bibirnya. Dia mungkin bisa menolak untuk berpikir tentang tahap Naschen Soul jika dia tidak menghitung angka pasti yang terlibat. Tapi sekarang, dia hampir tidak bisa menahan diri dari terengah-engah, dan keinginannya untuk mencapai Naschen Soul bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dan lagi, itu minimum. Jika kamu menggunakan teknik dan metode khusus, atau obat-obatan roh tertentu, kamu dapat meningkatkan umur kamu beberapa kali lipat. Tentu saja, orang yang melakukan itu harus membayar mahal.
Meskipun basis budidaya mereka tidak terbatas dengan cara apapun, mereka pada akhirnya akan mati, tidak peduli apa yang terjadi. Orang seperti itu hidup lama, tetapi tidak selamanya. Aku dalam situasi seperti itu. Frigid Sek menghela nafas dan menatap Bai Xiaochun. Bai Xiaochun balas menatapnya. Apakah banyak orang melakukan itu? Iya nih, tetapi jangan lupa bahwa jalur yang dilalui para pembudidaya adalah jalur yang panjang dan berliku. Dari ki kondensasi ke pendirian yayasan, dari pendirian yayasan ke formasi inti, dari formasi inti ke Naschen Sol. Banyak orang dikeluarkan dari jalan sebelum mereka bisa jauh. Dari 100 pembudidaya ki kondensasi, satu akan beruntung untuk mencapai yayasan pendirian. Tentu saja, itu masih menyisakan kita dengan banyak pembudidaya yayasan, tetapi dari setiap 100, orang bisa mencapai formasi inti, jika mereka beruntung. Ketika datang ke Naschen Sol, ya, bahkan jika kamu menghitung semua orang yang telah meninggal, divisi Stream Roh bahkan belum menghasilkan 10 dari mereka, bahkan akan kembali bertahun-tahun. Mengingat bahwa, menurut kamu mencapai Naschen Sol itu sulit. Petik 2 titik titik. Frigid Sek menghela nafas lagi sebelum melanjutkan. Ini pasti sulit. Prosesnya sangat menantang, untuk sedikitnya. Entah kamu berhasil dan menjadi Master Taoist jiwa baru lahir, atau kamu gagal dan mati. Tentu saja, sekte di Middle Reaches memiliki tingkat kesuksesan yang jauh lebih tinggi di antara para pembudidaya yang mencoba untuk melangkah ke tahap Naschen Sol. Namun, itu tidak mengubah tingkat kesulitan bagi orang-orang yang terlibat. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa Naschen Sol adalah tahap yang sulit untuk dicapai, dan bahwa bahkan dengan Heaven Dao Gold Core-nya, dia hanya akan memiliki peluang keberhasilan yang sedikit lebih tinggi. Xiaochun, meskipun menjadi sandera di Sekte Polaritas Langit Berbintang Langit berarti kehilangan sedikit kebebasan dan kemandirian, kenyataannya adalah kamu memiliki peluang yang sangat langka. The Starry Sky Dao Polaritas Sekte adalah sekte sumber sungai, bertanggung jawab untuk mengawasi semua sungai Heavenspan Timur. Energi spiritual di sana sangat kuat, jauh melampaui energi jangkauan tengah. Mereka memiliki segala macam teknik unik dan kemampuan ilahi, ditambah banyak jenis obat semangat yang fantastis. Setelah kamu sampai di sana, kamu dapat mengambil keuntungan dari semua kekuatan yang tersedia di Sekte Polaritas Langit Berbintang Starry Sky untuk meningkatkan peluang kamu mencapai tahap Naschen Sol. Frigid Sek perlahan mengangkat suaranya, menyebabkannya menggedor telinga Bai Xiaochun. Bai Xiaochun bisa mendengar ketulusan dalam suara Frigid Sek, dan bisa mengatakan bahwa dia tidak jujur dengan cara apapun. Memang benar bahwa dia akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mencapai Naschen Sol di Starry Sky Dao Polarity Sek. Itu, bersama dengan Heaven Dao Gold Core-nya, tidak akan memberinya peluang 100% untuk sukses. Namun, dia akan memiliki peluang 70% yang menakjubkan. Memikirkan masalah seperti itu, pergi ke Starry Sky Dao Polarity Sek bukan hal yang buruk sama sekali. Sebenarnya, itu adalah keberuntungan yang luar biasa ketika datang ke kultivasinya. Banyak perasaan negatif Bai Xiaochun sudah hilang, dan matanya mulai bersinar terang. Jika kamu menjadi Naschen Sol digarap di Sekte Polaritas Langit Berbintang, kamu bahkan dapat bergabung dengan parlemen tetua mereka. Dan akan mendapatkan tingkat kekuatan dan pengaruh yang relatif tinggi. Pada saat itu, bahkan menjadi sandera tidak masalah, dan tidak akan menjadi penghalang bagi kamu dengan cara apapun. Bahkan, status sandera kamu akan menjadi semacam tameng bagi kamu sebagai anggota parlemen dari para tetua. Lebih jauh lagi, jika kamu menjadi Naschen Sol penggarap di sana, itu akan sangat bermanfaat bagi Sekte Penangkal Sungai. Setelah semua analisis yang diberikan oleh Frigid Sek, Bai Xiaochun tidak bisa menahan napas panjang. Patriark, katanya pelan, aku pikir itu sangat sia-sia bagi kamu untuk menjadi seorang kultivator. Kamu harus pergi dan menjadi diplomat. Petik 2 titik titik. Frigid Sek tertawa terbahak-bahak sebelum mengacak-acak rambut Bai Xiaochun. Aku belum selesai. Berhentilah menyela. Kemudian, ekspresinya berubah serius. Xiaochun, seperti yayasan pembentukan dan formasi inti, ada 3 cara untuk memasuki tahap Naschen Sol. Yang pertama adalah yang paling sederhana, namun yang paling berbahaya karena tingkat kegagalan yang tinggi. Meskipun kamu dapat melakukan upaya beberapa kali dengan cara ini, setiap kegagalan menyebabkan hilangnya umur panjang. Metode itu adalah menggunakan Naschen Sol Pills. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun mendengarkan dengan sangat cermat.
Tidak ada informasi dalam catatan sekte tentang tahap Naschen Soul, jadi ini adalah pertama kalinya dia mendengar penjelasan seperti itu. Frigid Sek menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan, metode itu mengarah ke Naschen Soul tingkat rendah, dengan kemungkinan kecil untuk menjadi dewa. Ini juga merupakan metode yang paling umum digunakan. Metode kedua adalah, dengan menggunakan 5 elemen jiwa Heaven Beast. Yang disebut Soul Beast Soul adalah jiwa dari binatang dewa Deva yang mati. Semua jiwa seperti itu memiliki kekuatan 5 elemen, dan setiap kultivator yang masuk ke jiwa baru lahir dengan satu tidak hanya akan sangat kuat. Mereka juga akan memiliki peluang bagus untuk menjadi dewa. Petik 2. Bai Xiaochun terguncang, dan segera mengucapkan kata-kata, 5 elemen Soul Beast Soul ke memori. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa adalah mungkin untuk mencapai tahap jiwa yang baru lahir dengan jiwa binatang tingkat dewa. Lalu ada metode ketiga. Frigid Sek berhenti sejenak, matanya bersinar cerah dengan penghormatan dan kegilaan. Ekspresi semacam ini adalah sesuatu yang jarang terlihat di wajahnya. Bai Xiaochun langsung mulai menjadi lebih gugup. Metode terakhir ini adalah legenda. Faktanya, di alam Heavenspan, hanya satu orang yang pernah melakukannya. Persyaratannya sangat ketat. Metode itu adalah, dengan menggunakan 5 elemen jiwa dewa. Jiwa dewa adalah jiwa dari penggarap alam dewa yang mati. Salah satu sifat unik dari jiwa dewa adalah bahwa masing-masing mengandung kekuatan salah satu dari 5 elemen, baik logam, kayu, air, api, atau bumi. Untuk mencapai tahap Naschen Soul menggunakan metode ini membutuhkan 5 jiwa dewa yang berbeda. Siapapun yang berhasil, menjadi benar-benar tak terkalahkan dalam tahap Naschen Soul. Bai Xiaochun tersentak. 5 jiwa dewa. Baginya, rasanya hampir tak terbayangkan. Para deva sudah mulai langka, bahkan di Middle Capai, saat ini hanya ada 3 dari mereka. Jika kamu menambahkan di sekte polaritas Teris Kaidao, bahkan tidak akan ada 10. Mempertimbangkan semua itu, menggunakan metode 5 unsur jiwa deva tampaknya hampir mustahil. Frigid Sek menghela nafas. Dari zaman kuno sampai sekarang, jumlah dewa yang telah ada sangat terbatas, dan jiwa dari siapapun yang mati adalah barang langka dan berharga. Karena itu, kamu dapat melihat mengapa menggunakan metode 5 elemen Deva Souls untuk masuk ke Naschen Soul sangat sulit dibayangkan, dan dengan demikian, hal-hal legenda. Petik 2. Bai Xiaochun menarik napas dalam-dalam, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Patriark, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa seseorang pernah berhasil sekali? Siapa orang itu? Petik 2. Frigid Sek tidak merespons sesaat. Melihat ke langit, dia berkata, Surgawi. Surgawi. Bai Xiaochun terkejut. Dia adalah pembudidaya paling kuat di alam Heavenspan, dan juga orang yang memerintah atas 4 sekte sumber sungai yang besar. Dia tinggal di pulau di tengah laut Heavenspan. Surgawi. Orang biasa seperti kita bahkan tidak bisa menyebut namanya. Jika kamu melakukannya, dia akan merasakannya, dan tidak ada yang mau melakukan itu. Itulah sebabnya orang memanggilnya, Surgawi. Frigid Sek menghela nafas lagi. Menurut legenda, dia mencapai pendirian Yayasan Heaven Dao Gold Core, dan menggunakan metode 5 elemen jiwa dewa untuk mencapai Naschen Soul. Sepanjang waktu, dia berjalan di jalur Surgawi 1. Kamu telah melakukan kontak dengan Will Lens, jadi kamu mungkin bisa membayangkan jenis posisi yang ditempati Surgawi. Bab 378, Aku akan kembali. Bai Xiaochun terhuyung-huyung ketika dia berpikir kembali ke Wildelander tua yang dia ajak bicara melalui Chen Manyao. Hal-hal yang dikatakan lelaki tua itu sesuai dengan apa yang telah dia pelajari barusan, dan tiba-tiba, dia mengerti. Jika 4 cabang utama sungai Heavenspan dan sekte yang tumbuh di dekat mereka adalah pemerintahan feodal, maka Surgawi ini, adalah kaisar. Bai Xiaochun duduk diam di sana dengan Frigid Sek untuk waktu yang lama. Akhirnya, Frigid Sek bangkit berdiri dan mengulurkan tangan kanannya, yang di dalamnya adalah kacang kenari biru hijau. Rupanya, walnut dibuat dari batu giok, dan di dalamnya ada jiwa yang tertidur. Itu sama sekali tidak memunculkan fluktuasi jiwa, dan bahkan memeriksanya dengan akal ilahi tidak mengungkapkan fluktuasi sekecil apapun. Bai Xiaochun menatapnya dengan kosong sesaat. Apakah itu? Frigid Sek menatap kenari itu, lalu ke Bai Xiaochun, ekspresinya hidup dengan antisipasi. Xiaochun, layanan kamu ke sekte penangkal sungai telah melampaui tugas. Fakta bahwa kamu adalah anggota sekte penangkal sungai, adalah berkat sejati. Sayangnya,
Kami terlalu kecil dan lemah sekarang, dan tidak dapat memberi kamu banyak bantuan. Namun, setelah membahas masalah dengan rekan-rekan Taois dari divisi lain, kami semua sepakat bahwa pantas untuk mengambil ini, jiwa dewa, dan memberikannya kepada kamu. Suara Frigid Sek bergema seperti guntur di telinga Bai Xiaochun, menyebabkan pikiran dan hati bergetar. Jiwa dewa, mata Bai Xiaochun melebar. Jika dia tidak baru saja mendengar penjelasan Frigid Sek tentang kelangkaan 5 elemen jiwa deva, dia tidak akan menganggap item ini bernilai tinggi. Tapi sekarang dia mengerti segalanya, hatinya dipenuhi gelombang kejut. Tidak akan menjadi dugaan liar untuk berasumsi bahwa jiwa dewa ini adalah satu-satunya di seluruh sekte penangkal sungai. Bahkan, mungkin tidak ada yang kedua di semua dunia budidaya Timur Capai Tengah. Lagi pula, jiwa deva adalah barang yang biasanya tidak dimiliki oleh sekte-sekte Middle Reaches. Itu hanya karena divisi Stream Roh dulu sekolah Frigid yang memilikinya. Ini, untuk pertama kalinya, Bai Xiaochun tidak menjangkau untuk mengambil harta yang ditawarkan padanya. Itu sangat berharga sehingga dia bahkan tidak berani menyentuhnya. Bagaimanapun juga, kami akan memberikan ini padamu, kata Frigid Sek sambil tersenyum. Kami baru menyerahkannya sedikit lebih awal. Jangan merasakan tekanan apapun. Setelah semua, mencapai tahap Nas Chen Soul melalui 5 elemen jiwa deva adalah sesuatu yang legendaris, untuk sedikitnya. Pikirkan jiwa dewa jenis kayu ini sebagai arah untuk diikuti. Jika kamu tidak dapat mengumpulkan jiwa dewa lain, maka mungkin kamu dapat menemukan seseorang di sekte polaritas langit berbintang langit yang akan menukar kamu 5 elemen jiwa surgawi untuknya. Either way, kita sudah sejak lama mulai berpikir tentang bagaimana membuat jalanmu ke tahap Nas Chen Soul sejelas mungkin. Petik 2 titik. Bai Xiaochun gemetar, dan bahkan kesulitan bernapas. Dia menatap Frigid Sek untuk waktu yang lama, lalu menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Terima kasih banyak, Patriark. Sangat baik, aku sudah mengatakan semua yang perlu aku katakan, dan hampir fajar. Aku akan menunggumu di aula besar di Gunung River Defiance bersama para patriark lainnya. Menepuk bahu Bai Xiaochun dengan semangat, dia berbalik untuk pergi. Untuk beberapa alasan, dia tampak sangat tua di bawah sinar bulan pucat. Bai Xiaochun dengan hati-hati menempatkan jiwa dewa ke dalam tasnya. Pikirannya saat ini dalam kekacauan, bukan saja dia merasa sangat ragu meninggalkan sekte itu, dia juga sangat tersentuh. Segera, fajar tiba, dan ketika sinar pertama menembus awan dan menerangi sekte penangkal sungai, mereka mengungkapkan pemandangan pegunungan yang subur dan sungai yang mengalir. Semuanya damai dan sunyi, dengan energi spiritual yang memenuhi seluruh area. Sekte penangkal sungai benar-benar tampak seperti surga celestial. Pandangan tekad bisa dilihat di mata Bai Xiaochun saat ia meluruskan pakaiannya dan menuju ke puncak gunung. Pada saat yang sama, Su Baochai dan Tuan Dewa Diviner mengumpulkan barang-barang mereka, mengerahkan keberanian mereka, dan menuju ke arah yang sama. Zhang Fati besar sangat bersemangat saat dia terbang ke udara, dan untuk Chen Manyao, dia menembak melalui udara fajar dalam seberkas cahaya berwarna-warni. Di suatu tempat di divisi aliran darah, sebuah gua abadi dibuka, dan Song Ke berjalan keluar. Wajahnya pucat, tinjunya mengepal, giginya terkatup. Sial baginya, dia tidak punya pilihan dalam masalah ini, jadi dia terbang ke udara dan menuju Gunung River Defiance. Selain mereka, pembudidaya lain dari sekte penangkal sungai mulai melangkah keluar dari gua abadi mereka. Berita telah menyebar selama beberapa hari terakhir, dan banyak orang tahu tentang masalah Sandera. Bahkan, jika sekte itu tidak secara khusus melarang orang mengunjungi Bai Xiaochun untuk menyampaikan belasungkawa dan mengucapkan selamat tinggal padanya, ia hampir tidak akan beristirahat. Pada saat ini, semua pembudidaya di seluruh sekte telah muncul. Selama 3 hari terakhir, mereka dilarang mengganggu Bai Xiaochun, tapi sekarang, mereka hanya harus menemuinya. Song Junwan dan Hou Xiaomei berada di kerumunan, keduanya tampak sangat sedih ketika mereka terbang menuju Mount River Defiance. Ketika Bai Xiaochun tiba di aula besar, dia melihat Frigid Sek dan pembudidaya Nas Chen Soul lainnya di sana menunggunya. Dia juga melihat bahwa dia bukan murid pertama yang tiba. Gong Sun Wan datang sedikit lebih awal, dan ketika dia melihat Bai Xiaochun, dia sedikit tersenyum. Bai Xiaochun telah diberitahu sebelumnya bahwa Gong Sun Wan juga menjadi sandera. Untuk beberapa alasan, dia selalu menemukan ada sesuatu yang aneh tentangnya, meskipun dia tidak yakin apa.
Ketika dia menatapnya, dia memaksakan senyum ke wajahnya dan berjalan untuk berdiri di sampingnya. Anehnya, dia tidak memiliki pelindung dao. Terkejut dengan itu, ia bertanya, "Di mana pelindung dao kamu?" "Aku tidak butuh," jawabnya sambil tersenyum. Bai Xiaochun mengerjap beberapa kali, dan hendak menanyakan lebih lanjut ketika Tuan Dewa Diviner dan Su Baochai tiba, diikuti oleh Fatih Zhang dan Chen Manyao. Yang terakhir adalah Song Ke yang berwajah pucat, yang mengenakan ekspresi sangat suram. Setelah tiba, dia mendengus sedikit dan kemudian berdiri di sebelah Tuan Dewa Diviner, tampak agak kesal. Penanam berkumpul di luar gunung untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Bai Xiaochun. Bai Xiaochun bisa melihat Song Junwan dan Hou Xiaomei di tengah orang banyak, serta Hou Yunfei, Third Fatih Hei, dan banyak wajah akrab lainnya. Tak satu pun dari mereka yang bisa menutupi ekspresi suram di wajah mereka. Tiba-tiba, Bai Xiaochun menyadari bahwa hidupnya benar-benar pahit kadang-kadang, dia sepertinya selalu mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang. Itu seperti ini kembali ketika dia meninggalkan desa, dan kembali ketika dia meninggalkan Sekte Stream Roh. Sekarang di sini dia berada di Sekte Penangkal Sungai, dan itu adalah hal yang sama. Tepat ketika dia merenungkan apakah akan membuat pidato pendek atau tidak seperti biasanya, tekanan kuat tiba-tiba meledak keluar dari aula besar. Pada saat yang sama, pintu ke aula perlahan-lahan terbuka. Bocah itu muncul, mengenakan jubah merah, tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Meskipun dia tidak terlalu tinggi, dia tampak lebih agung daripada surga dan bumi, yang, tentu saja, karena energi yang mengguncang surga, yang menghancurkan bumi yang bergolak darinya. Saat tekanan Deva Realem memenuhi seluruh sekte penangkal sungai dengan diam-diam, bocah itu memandang Bai Xiaochun dan Gong Sun Waner, lalu mengangguk sedikit. Karena semua orang di sini, mari kita pergi. Dia melambaikan tangannya ke langit, menyebabkan suara gemuruh yang kuat bergema keluar, seolah-olah langit itu sendiri sedang dihancurkan. Kemudian, dua tangan ilusi muncul, merobek lubang besar ke udara itu sendiri. Kemudian, raksasa seinggi 30.000 meter muncul untuk melayang di atas di udara. Raksasa itu memiliki tubuh kedagingan yang kuat, dan aura buas. Meskipun itu tidak cukup mengesankan seperti leluhur darah, itu masih pemandangan yang sangat mengejutkan. Saat melayang di sana, gunung-gunung di bawah hampir seperti mainan yang bisa dihancurkan sesuka hati. Terengah-engah bisa terdengar di antara para pembudidaya sekte penangkal sungai, dan bahkan mata Bai Xiaochun melebar. Itu terutama benar setelah raksasa itu menengadah dan melolong, lalu berlutut dan bersujud ke arah gunung River Defiance. "Tuan," katanya, suaranya memekakkan telinga saat meluncur ke segala arah. Bahkan ketika semua orang di sekte terguncang, bocah itu menjentikkan lengan bajunya, menyebabkan penglihatan Bai Xiaochun dan semua orang di sekitarnya kabur. Tubuh mereka tiba-tiba dipenuhi dengan rasa sakit, dan mereka menghilang. Ketika mereka muncul kembali beberapa saat kemudian, mereka menyadari bahwa mereka sedang menatap gunung River Defiance. Mereka semua sekarang, di atas kepala raksasa. Untuk dapat memindahkan orang tanpa formasi mantra apapun adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para pembudidaya Nas Chen Sol dengan kesulitan besar. Namun, bocah lelaki ini telah melakukannya dengan mengibaskan lengan bajunya, seolah-olah itu tidak membutuhkan usaha apapun. Ini adalah pertama kalinya Bai Xiaochun diguncang sedemikian rupa oleh dewa. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa setiap rambut di kepala raksasa itu seperti pohon besar, membuat kepalanya hampir seperti hutan. Su Baochai menjerit, dan wajah Big Fatih Zhang kehabisan darah. Master God Diviner gemetaran, dan bahkan Song Ke mulai sedikit terengah-engah. Chen Manyao mengambil langkah-langkah sedikit lebih baik, sedangkan Gong Sun Waner adalah satu-satunya yang tampaknya tidak memiliki reaksi apapun. Adapun Bai Xiaochun, dia adalah seorang kultivator kor emas sejati, jadi meskipun wajahnya sedikit memucat, dia berdiri di sana di tempat, menatap sekte penangkal sungai. Tiba-tiba, dia berteriak dengan suara keras, "Aku pergi, tapi aku akan kembali." Bocah Deva Realem memandang Bai Xiaochun sambil tersenyum, lalu duduk bersila di salah satu rambut raksasa itu. Sesaat kemudian, raksasa itu bangkit, meraung, dan melompat kembali ke lubang di udara, menghilang dalam sekejap. Satu-satunya hal yang tertinggal bagi pembudidaya sekte penangkal sungai untuk melihat adalah beberapa riak, dan gema suara Bai Xiaochun. Buku 4, Berbagai Jenis Sandera. Bab 379, Sekte Polaritas Langit Berbintang. Beyond the Middle Reaches adalah sungai Heavenspan Timur yang sebenarnya,
luas dan megah, begitu megah sehingga tidak mungkin untuk melihat ujungnya. Itu adalah area yang begitu luas sehingga seluruh dunia budidaya Middle Reaches bahkan tidak bisa membandingkannya. Jika kamu mengikutinya cukup jauh, itu mencapai tempat di mana sungai mengalir keluar dari laut. Di lokasi itu ada air terjun yang begitu besar dan tak terbatas sehingga hampir tidak bisa dilukiskan. Itu setinggi gunung besar, dan begitu luas sehingga tidak mungkin untuk melihat ujung yang satu dari yang lain. Saat air mengalir, mereka berubah menjadi sungai Heavenspan Timur. Orang hanya bisa membayangkan apa yang ada di puncak air terjun itu, Laut Heavenspan. Energi spiritual di daerah itu begitu kuat sehingga ia juga menentang deskripsi. Energi spiritual dari dunia budidaya Middle capai bahkan tidak bisa dibandingkan dengan itu. Ini adalah lokasi markas Sekte Starry Sky Dao Polarity Sect. Yang mengejutkan, markas itu bangkit dari dalam kabut tak terbatas di dasar air terjun. Menjulang tinggi di atas air terjun itu sendiri adalah 7 pelangi, yang disusun menjadi 3 tingkat. Tingkat pertama, dan tertinggi, terdiri dari pelangi tunggal. Tingkat kedua memiliki 2 pelangi, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Di bawah mereka adalah tingkat ketiga, terdiri dari 4 pelangi berbaris berturut-turut. Mengingat betapa besar air terjun itu sendiri, masuk akal bahwa pelangi itu bahkan lebih megah. Yang mengejutkan, ketujuh pelangi itu sebenarnya bagian dari Starry Sky Dao Polarity Sect. Bahkan dari kejauhan, hampir tidak mungkin untuk melihat sosok tidak jelas yang tak terhitung jumlahnya terbang bolak-balik di udara, membuatnya sangat jelas betapa besarnya sekte itu. Selanjutnya, pelangi itu hanya bagian dari sekte. Lebih tinggi, di bagian paling atas air terjun, adalah kapal perang kuno yang sangat besar. Warnanya gelap gulita, dan memancarkan aura yang paling kuno. Ada sesuatu yang mengerikan tentang itu, dan bahkan mungkin untuk melihat sosok hantu di dalam, mungkin kekuatan cadangan sekte itu sendiri. Selain semua itu, ada 4 kota raksasa yang dibangun di tepi sungai Heavenspan, 2 di setiap sisi. Salah satu dari kota-kota itu saja lebih besar daripada salah satu dari 4 sekte besar Middle Reaches, dan jelas dapat menampung jutaan orang. Hanya dengan melihat sekte ini akan membuat orang benar-benar terguncang. Ini adalah sekte polaritas langit berbintang langit. Di dasar air terjun ada 4 kota besar. Menjulang di atas air terjun adalah 7 pelangi. Dan di belakang air terjun adalah Laut Heavenspan. Beberapa saat yang lalu, raksasa yang sangat besar itu baru saja keluar dari udara tipis untuk muncul agak jauh dari Starry Sky Dao Polarity Sect. Bai Xiaochun ada di kepala raksasa itu, melihat sekte dan terengah-engah. Ukuran sekte itu saja sudah cukup untuk menyebabkan kepalanya berputar. Kemudian, ketika dia semakin dekat, dia bisa merasakan energi spiritual semakin kuat, begitu kuat sehingga hampir tidak nyaman. Bai Xiaochun bukan satu-satunya yang bereaksi seperti itu. Semua orang juga terengah-engah. Wajah Tuan Dewa Diviner adalah topeng keraguan. Bagaimana bisa mereka melakukan hal ini? Rainbows pada dasarnya tidak material, tetapi itulah yang dilakukan Starry Sky Dao Polarity Sect membangun markas mereka. Petik 2 titik. Kamu benar, kata Chen Manyao, menjaga suaranya rendah. Pelangi tidak penting, namun, para ahli di alam demigod dapat mengambil apa yang tidak material dan menjadikannya abadi. Lebih jauh lagi, 7 pelangi secara ketat dipisahkan oleh sistem peringkat. Dari bawah ke atas, peringkat tersebut adalah Starry, Sky, Dao, Polarity, Mortal, Earth, Heaven. Lihat pelangi tertinggi, itu surga. 2 berikutnya di bawahnya adalah bumi dan fana. 4 pelangi yang membentuk tingkat bawah adalah Starry, Sky, Dao, dan Polaritas. Kami dari Sekte Penangkal Sungai, tetapi secara teknis, kami dianggap sebagai pengadilan Sungai Sky. Oleh karena itu, tujuan akhir kami adalah pelangi kedua dari tingkat ketiga. Bai Xiaochun mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Chen Manyao menjelaskan semua yang dia ketahui tentang Sekte Polaritas Langit Berbintang. 4 kota di tepi sungai itu tidak lebih dari sekte luar. Kamu lihat, sistem peringkat Starry Sky Dao Polarity Sect sedikit berbeda dari yang dulu kami gunakan. Bahkan Gong Sun Wan tampaknya terkejut dengan seberapa banyak yang diketahui Chen Manyao, dan mendengarkan dengan cermat. Bocah Deva Realm membuka matanya dan melihat ke atas. Kamu sepertinya tahu sedikit, gadis kecil. Wajah Chen Manyao berkedip. Karena takut membuat Deva Realm eksentrik, dia dengan gugup menggenggam tangan dan berkata, tolong jangan tersinggung, senior. Tidak ada yang diambil,
kata bocah itu dengan dingin. Semakin banyak kamu menjelaskan, semakin sedikit kata-kata yang harus aku buang untuk pengenalan aku sendiri. Dengarkan, kalian semua, seperti yang dikatakan gadis itu, peringkat dan organisasi sekte polaritas Starry Sky Dao berbeda dari kebanyakan sekte lain, dan itu disengaja. Sebagian besar sekte memiliki sekte luar, sekte dalam, konklav, dan eselon warisan, atau beberapa variasi darinya. Tapi bukan Starry Sky Dao Polarity Sect. Kami diatur berdasarkan warna. Merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, ungu. Ketujuh warna itu adalah bagaimana kami mengatur sekte kami. Tidak masalah siapa kamu, selama kamu berada di bawah tahap Naschen Sol, kamu harus mengikuti sistem peringkat itu. Semua orang memulai sebagai murid berjubah merah, dan naik pangkat, bukan berdasarkan tingkat basis budidaya, tetapi berdasarkan pada berapa banyak poin prestasi yang kamu kumpulkan. Semakin banyak poin jasa yang kamu dapatkan, semakin tinggi pangkatmu. Pendatang baru bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke pelangi. Hanya menjadi murid berjubah kuning memberi kamu hak itu, hak untuk naik dari tanah ke pelangi. Ketika bocah itu berbicara, raksasa itu melangkah maju, membawa mereka menuju kota kedua di tepi kiri sungai Heavenspan, di pangkalan dari air terjun. Baiklah, kota ini adalah tempat kamu akan memulai. Adapun di mana kamu berakhir nanti, itu akan tergantung pada nasib baik kamu sendiri. Dia bangkit, menjentikkan lengan bajunya untuk mengirim slip giok terbang ke Bai Xiaochun. Ambil slip giok ini. Setelah kamu berada di kota, seseorang akan mengatur segalanya untuk kamu. Dengan itu, ia melambaikan lengan bajunya lagi, menyebabkan gelombang kekuatan untuk menjemput Bai Xiaochun dan yang lainnya dan menerbangkannya dari kepala raksasa itu. Kemudian raksasa itu meraung, membuka langit di depannya dan menghilang ke dalam lubang. Adapun bocah itu, ia juga menghilang, muncul kembali dari pandangan, jauh di atas pelangi tingkat kedua. Setelah bocah itu pergi, Bai Xiaochun menghela nafas lega. Kemudian dia memandang ke kota besar, yang dipenuhi dengan banyak orang, di luarnya adalah air terjun yang sangat besar dan pelangi. Tempat ini raksasa, dan benar-benar asing bagi Bai Xiaochun, membuatnya merasa lebih terisolasi dari sebelumnya, orang asing di tanah asing. Empat kota besar ini memiliki nama sederhana, kata Chen Manyao lembut. Kota berbintang, kota langit, kota Dao, dan kota polaritas. Begitu sampai di kota, jangan membuat kesalahan dengan meremehkan siapapun. Mungkin ada orang-orang dengan basis kultivasi yang kuat yang tidak memiliki poin prestasi yang cukup untuk naik melampaui tingkat menjadi murid berjubah oranye. Ingat, di sekte polaritas langit berbintang langit, semua orang di bawah tahap Naschen Sol adalah seorang murid, dan peringkat mereka didasarkan pada warna jubah mereka. Bukan basis kultivasi mereka, itulah sebabnya pembudidaya Starry Sky Dao polaritas sekte sering disebut murid tujuh warna. Petik 2 titik. Dengan Chen Manyao di sana untuk menjelaskan banyak hal, Bai Xiaochun dan yang lainnya tidak akan mengalami kerugian seperti itu meskipun mereka adalah pendatang baru di Starry Sky Dao Polarity Sect. Segalanya sudah mulai menjadi jelas. Apa persyaratan untuk mencapai pelangi tingkat pertama dan kedua? Tiba-tiba Gong Sun Wan bertanya. Chen Manyao sudah sejak lama sangat mencurigai Gong Sun Waner, dan dengan demikian, sama sekali tidak menyembunyikan pengetahuannya. Pelangi pertama juga disebut Heaven Rainbow, dan ditempati oleh satu-satunya Starry Sky Dao Polarity Sect. Di bawahnya adalah pelangi bumi di sebelah kiri dan pelangi mortal di sebelah kanan. Earth Rainbow adalah untuk para dewa, dan Rainbow Mortal adalah untuk pemimpin sekte. Itu juga merupakan lokasi dari banyak percobaan oleh api dan zona budidaya khusus. Yang paling menakutkan dari semua itu adalah kapal perang kuno di bagian paling atas air terjun, yang sebenarnya terletak di Laut Heavenspan sendiri. Semua empat sekte sungai memiliki kapal perang seperti itu, dan mereka misterius dan tak terbatas tanpa batas. Hanya dia dan Bai Xiaochun yang menyadari keterlibatannya dengan Will Lens, dan dia juga tidak berencana untuk mengatakan apapun. Adapun Gong Sun Wan, dia hanya tersenyum, dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Yah, ayo pergi, kata Bai Xiaochun sambil menghela nafas. Sekarang kita di sini, kita mungkin juga menemukan tempat untuk menetap. Dengan itu, dia menuju ke kota, dan semua orang mengikuti. Ketika mereka mendekati kota itu sendiri, mereka merasakan fluktuasi yang tak terlihat menyebar di atas mereka semua. Bai Xiaochun mengeluarkan slip giok yang telah diberikan padanya, yang mulai bersinar dengan cahaya terang yang tidak lain adalah kekuatan teleportasi.
Sebelum siapapun dalam kelompok 7 bisa bereaksi, mereka menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di aula besar di suatu tempat di tengah kota. Begitu mereka muncul, dan bahkan sebelum mereka dapat melihat lingkungan mereka dengan jelas, dan suara dingin berbicara. Sandera Bai Xiaochun. Sandera Gongsun Waner. Di dalam tas memegang ini kamu akan menemukan medali identitas dan jubah Daois merah untuk kamu dan pelindung Dao kamu. Mulai hari ini, kalian semua adalah pembudidaya sekte polaritas langit berbintang Dao. Dua tas memegang muncul dari udara tipis dan terbang menuju Bai Xiaochun dan Gongsun Waner. Sebelum mereka sempat membukanya, aliran kekuatan membungkus mereka dan melemparkan mereka keluar dari aula. Beberapa saat kemudian, mereka keluar di jalan. Tidak ada yang bahkan memberi mereka pandangan sekilas, rupanya, mereka terbiasa dengan orang yang muncul seperti ini. Bai Xiaochun melihat sekeliling dengan kosong. Su Baochai dan Big Fatih Zhang agak berwajah pucat dari teleportasi. Song Ke dan Master God Diviner tampaknya telah menanganinya sedikit lebih baik, dan Chen Manyao tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Namun, penerimaan dingin dari Starry Sky Dao Polarity Sect adalah sesuatu yang tidak ada dari mereka yang terbiasa. Merasa kurang senang dengan perlakuan itu, Bai Xiaochun menarik napas dalam-dalam, menatap kembali ke aula besar, dan berteriak, "Hei, aku sandera politik yang penting." Bab 380, aku lapar. Teriakan Bai Xiaochun tidak menimbulkan respons dari dalam aula. Master God Diviner dan yang lainnya bertukar pandangan canggung. Adapun Bai Xiaochun, dia sangat tidak senang. Bagaimanapun, dia adalah sandera politik yang penting, status yang dia rasa harus datang dengan setidaknya beberapa tingkat penghormatan. Benarkan, katanya, memandang marah ke Fatih Zhang dan yang lainnya. Ayo, aku sandera politik yang penting. Lemak besar Zhang berdeham dan melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ah, terserahlah, aku kira sandera ini hanya perlu mengatasinya. Baiklah semuanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sambil menghela nafas, dia memandang guru Dewa Diviner. Tuan Dewa Diviner mulai dengan hati-hati, ya, mungkin kita harus memeriksa dulu sebelum membuat keputusan. Su Baochai dan Big Fatih Zhang tampaknya setuju dengannya. Chen Manyao tidak mengatakan apa-apa, dan Gongsun Wan hanya berdiri di sana dengan sedikit senyum di wajahnya. Sedangkan untuk Song Ke, dia tampak muram seperti biasanya, dan sepertinya tidak tertarik sama sekali bahkan melihat Bai Xiaochun. Bai Xiaochun memandang sekeliling pada semua orang, dan merasakan sakit kepala datang. Dia sudah mulai menyesal membawa semua orang ini bersamanya. Namun, dia tidak bisa mengubah situasi sekarang. Karena itu, ia memutuskan untuk melakukan apa yang disarankan oleh Dewa-Dewa Diviner, dan mulai berjalan menyusuri jalan di kota. Saat dia berjalan, dia perlahan-lahan lupa tentang perlakuan buruknya dari sebelumnya. Segera, dia mulai terengah-engah dan berseru kaget. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi sedemikian rupa, yang lain juga heran dengan hal-hal yang mereka lihat. Bagaimanapun, mereka berada di sumber seluruh sungai Heavenspan Timur, dan kota ini memiliki populasi yang sangat besar. Sebagian besar orang di kota ini adalah murid dari Sekte Polaritas Langit Berbintang Dao, tetapi yang lain berasal dari berbagai keluarga dan klan yang telah tinggal di kota selama beberapa generasi. Salah satu hal teraneh yang disadari Bai Xiaochun adalah bahwa dia belum pernah melihat satu orang pun yang kelebihan berat badan di kota ini. Semua orang kurus sampai kurus. Beberapa dari mereka bahkan tampak seperti sedikit lebih dari kulit dan tulang. Terlebih lagi, semua orang sepertinya selalu terburu-buru, seolah-olah mereka tidak ingin membuang waktu sedikitpun. Hal aneh lainnya adalah tidak ada satupun dari mereka yang mengungkapkan sepotong terkecil pun dari basis kultivasi mereka. Bai Xiaochun adalah seorang kultivator inti emas, jadi dia bisa mengambil beberapa petunjuk di sana-sini. Namun, sebagian besar pembudidaya lain akan melihat-lihat dan melihat orang-orang yang tidak lebih dari makhluk fana. Menekan rasa penasarannya tentang itu, Bai Xiaochun fokus pada semua hal yang dijual di kota. Apa saja bisa dibeli, dari harta karun roh hingga benda magis hingga buku-buku kuno. Ada segala macam pil obat juga. Ada makanan roh yang tersedia, beberapa di antaranya dibuat dari bahan-bahan berharga surga dan bumi. Makanan roh lainnya adalah daging dari berbagai jenis binatang buas. Harga untuk makanan roh itu sangat tinggi, namun yang mengejutkan bagi Bai Xiaochun dan teman-temannya, orang masih akan membelinya, meskipun sepertinya selalu dengan tingkat keengganan tertentu.
Bai Xiaochun belum pernah melihat kota yang begitu ramai sebelumnya, juga tidak ada teman-temannya. Jadi, mereka mengambil waktu berjalan-jalan di kota, perlahan-lahan menerima semua pemandangan dan suara. Seiring berlalunya waktu, mereka yakin akan satu hal, harga di kota itu tidak dapat dipercaya. Syukurlah, Bai Xiaochun telah diberi sejumlah besar batu roh kembali di Sekte Penangkal Sungai, tetapi bahkan dengan apa yang dia miliki. Hanya perlu perhitungan cepat pada bagiannya untuk sampai pada kesimpulan bahwa dia tidak memiliki cukup untuk beli semua barang yang benar-benar dia inginkan. Setelah beberapa jam berkeliaran di kota, seluruh kelompok datang ke realisasi mengejutkan lain, untuk beberapa alasan, mereka semua sangat lapar. Perkembangan ini menyebabkan mata mereka tumbuh lebar. Lagi pula, begitu para petani mencapai yayasan pendirian, mereka tidak perlu mengkonsumsi makanan fisik. Sebaliknya, mereka mereda hanya dengan energi spiritual. Tetapi pada saat ini, sensasi kelaparan yang mendalam telah muncul dalam diri mereka semua. Apa yang sedang terjadi? Aku lapar. Bai Xiaochun menggosok perutnya dan kemudian menatap Chen Manyao dengan ekspresi bingung di wajahnya. Chen Manyao juga jelas terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan slip batu giok yang dia gunakan untuk mengirim pesan kepada seseorang. Setelah beberapa saat, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Melihat sekeliling pada rekan-rekannya, dia ragu-ragu, lalu berkata, apakah ada di antara kamu yang memperhatikan, bahwa basis kultivasi kamu telah berkembang? Semua orang dengan cepat memeriksa basis kultivasi mereka, dan tentu saja, itu seperti yang dikatakan Chen Manyao. Mereka tidak mengalami kemajuan besar, tetapi buktinya ada di sana, mereka begitu terpesona oleh kota yang ramai sehingga mereka tidak memperhatikan. Chen Manyao melanjutkan untuk menjelaskan, mengingat seberapa dekat kita dengan Laut Heavenspan, energi spiritual sangat kuat, dan setelah memasuki tubuh kita. Itu melemparkan 5 organ yin kita ke dalam kekacauan. Meskipun hal itu menyebabkan basis kultivasi kita maju lebih cepat, itu juga sangat menguras tenaga kita. Itu sebabnya kami merasa lapar. Intinya, aliran energi sangat parah sehingga kita tidak bisa mempertahankan kultivasi kita tanpa makan makanan normal. Petik 2. Bahkan ketika Chen Manyao menjelaskan situasinya, perut Bai Xiaochun mulai menggerutu keras. Ketika dia selesai berbicara, wajahnya jatuh. Selain kematian, hal yang paling ia takuti dalam hidup adalah kelaparan. Kembali di Fragrant Cloud Peak ketika dia mulai berlatih teknik Forever Life Forever, dia hampir mati kelaparan. Setelah mencapai yayasan pendirian, dia tidak pernah merasakan rasa lapar, tapi sekarang, di sini mereka bangkit lagi. Chen Manyao tersenyum pahit dan berkata, selanjutnya, aku hanya bertanya, seorang teman aku. Dan diberitahu bahwa setiap orang di kota harus makan sejumlah besar makanan setiap hari untuk mengisi kembali energi mereka. Juga, itu harus menjadi makanan roh. Petik 2. Zhang Fati besar sudah mulai merasa sangat gugup. Sama seperti Bai Xiaochun, dia takut kelaparan seolah-olah itu adalah bayangan kematian. Jadi apakah itu berarti kita harus makan terus-menerus? Setelah kamu menjadi murid berjubah kuning dan masuk ke distrik pelangi, maka aura di sana akan membantu dalam penyerapan energi spiritual kamu. Dan masalah akan menyelesaikan sendiri secara alami. Alis Chen Manyao juga berkerut karena sensasi kelaparan dia merasakan. Gongsun Wan menggosok perutnya, menjilat bibirnya, dan kemudian tertawa kecil. Kalau begitu, kurasa aku akan mencari makan. Sampai jumpa nanti. Petik 2. Dengan itu, dia melambai pada mereka dan melebur ke kerumunan. Junior Patriark, apa yang harus kita lakukan? Kata Tuan Dewa Diviner, menatap Bai Xiaochun. Aku juga lapar. Su Baochai memiliki reaksi yang sama, dan bahkan Song Ke yang berwajah muram akhirnya berbalik untuk menatap Bai Xiaochun dengan penuh harap. Menggosok tasnya dari memegang dengan cemas, Bai Xiaochun mengertakkan gigi dan berkata, mari kita menyedotnya untuk saat ini. Kita perlu mencari tempat tinggal dulu, lalu kita bisa khawatir tentang cara mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Petik 2. Yang lain setuju bahwa itu adalah ide yang bagus. Mereka semua membuat beberapa pil obat untuk sementara waktu menghilangkan rasa lapar mereka, dan kemudian mulai mencari tempat tinggal di kota. Segera, mereka menemukan lokasi di mana murid-murid Starry Sky Dao Polarity Sect bisa mendapatkan gua abadi, yaitu ketika Bai Xiaochun mengetahui bahwa semua gua abadi disewakan, tidak dijual. Setelah memeriksa harga sewanya, Bai Xiaochun tidak bisa menahan diri. Ini terlalu mahal.
Kultivator yang bertanggung jawab adalah murid berjubah oranye, dan yang dia lakukan hanyalah menatap Bai Xiaochun dengan dingin, menolak untuk bahkan mengatakan sepatah kata pun. Segera terlihat dari harga yang luar biasa bahwa hanya orang yang sangat kaya yang mampu membeli gua abadi di sini. Orang-orang biasa harus puas dengan tempat tinggal roh. Tentu saja, harga untuk tempat tinggal roh juga sangat tinggi. Karena mereka memiliki beberapa pilihan, Bai Xiaochun dan teman-temannya setuju untuk menyewa tempat tinggal roh termurah yang bisa mereka temukan. Pada saat mereka mendapatkan kunci slip giok dan menemukan roh tinggal di kota, sudah mulai gelap di luar. Itu terletak di distrik timur kota, dan sangat sederhana dan kasar. Itu benar-benar mengingatkan Bai Xiaochun tentang kediamannya di desa ketika dia masih muda. Lebih jauh lagi, untuk penderitaannya, menyewanya selama setengah tahun menghabiskan biaya setengah dari batu roh yang telah diberikan oleh sekte tersebut. Seharian sudah terbuang sia-sia, dan mereka semua semakin lapar. Pada titik ini, semua perut mereka menggerutu keras. Menghela nafas, Bai Xiaochun melemparkan kantong batu roh ke guru Dewa Diviner dan menyuruhnya pergi mencari makanan. Master God Diviner dengan gembira menangkap tas berisi dan kemudian bergegas keluar, untuk segera kembali dengan koleksi besar makanan roh yang dibagi rata. Sekarang mereka memiliki makanan, semua orang duduk diam makan, terbungkus dalam pikiran mereka sendiri. Adapun Bai Xiaochun, dia tidak bisa berhenti memikirkan betapa dia merindukan sekte penangkal sungai. Malam berlalu tanpa suara. Keesokan harinya saat fajar, Bai Xiaochun dibangunkan oleh suara perutnya sendiri yang menggerutu. Melihat sekeliling pada orang lain, dia bisa tahu bahwa mereka sudah terlihat sedikit lebih kurus daripada hari sebelumnya. Sialan, kejahatan apakah ini? Bagaimana kita harus menghadapi ini? Itu adalah situasi yang menakutkan, dia sangat lapar sehingga dia hampir tidak bisa melihat lurus. Menghasilkan lebih banyak batu roh, dia meminta guru Dewa Diviner untuk pergi lagi untuk membeli makanan roh. Dan itulah bagaimana hari pertama berlalu. Kemudian hari kedua berlalu, dan yang ketiga, dan yang keempat. Selama waktu itu, semua orang dari kelompok pergi keluar untuk menjelajahi kota di beberapa titik, tetapi akan kembali mengerutkan kening dan menetap bersila dan tidak bergerak. Tidak mau membuang energi. Meskipun berusaha menghemat energi, semuanya, termasuk Bai Xiaochun, mulai menjadi lebih tipis. Itu terutama berlaku untuk Su Baochai, yang sudah pada titik terlihat seperti kulit dan tulang. Namun, tidak ada yang benar-benar menakutkan. Yang paling menakutkan mereka adalah bahwa tas pegang itu berada di ambang kehabisan batu roh, kemungkinan besar dalam 2 hari. Bahkan tas memegang pribadi Bai Xiaochun hampir 90% tanpa batu roh. Kita harus memikirkan sebuah rencana, katanya dengan penuh semangat, memandang sekeliling semua orang dengan ekspresi serius di wajahnya. Terus seperti ini tidak akan berhasil. Kalian adalah pelindung dao aku. Pergi dan dapatkan uang. Petik 2. Hampir segera setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, Song Ke bangkit, ekspresi tekad berkedip di matanya, serta sedikit kegilaan. Bai Xiaochun menatapnya dengan rasa ingin tahu, dan baru saja akan bertanya apa yang akan dia lakukan ketika Song Ke berkata, aku sudah muak dengan ini. Cukup, apakah kamu mendengarku Bai Xiaochun? Pelindung Dao, lupakan, aku berhenti. Song Ke dapat memecahkan masalahnya sendiri untuk dirinya sendiri. Mulai sekarang, kamu sendirian. Itu semua bermuara pada poin prestasi, kan? Mungkin aku bukan pasangan yang cocok untukmu di sekte aliran darah, atau di sekte penangkal sungai. Tapi di sini di sekte polaritas langit berbintang langit, aku akan menjadi murid berjubah kuning dengan kemampuan sendiri, dan dipromosikan ke distrik pelangi. Petik 2. Mata Bai Xiaochun melebar dengan marah, dan dia baru saja akan menawarkan balasan, ketika tiba-tiba Tuan Dewa Diviner bangkit berdiri.